Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sunat subuh secara berjamaah. Kemudian pada sama-sama kita mendengarkan ceramah atau tausiah subuh. InsyaAllah akan disampaikan yang mulia untuk kita bersama Al-Ustaz Haji Nazmi Hasan Al-Sayyidman. Untuk waktu kepada kami persilakan dengan segala hormat. Atas perhatian para jemaah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu yang telah datang memenuhi undangan panggilan Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga insyaAllah. Pada subuh hari ini kita akan sambung pembahasan tentang perkara-perkara yang menyebabkan batalnya amalan di dalam catatan amal atau tidak diterimanya amal-amal saleh disebabkan dengan perkara-perkara ini. Dan kita sudah banyak pertemuan yang kita bahas tentang masalah perkara-perkara pembatal amal ini, mulai dari syirik kepada Allah, kemudian melakukan kedurhakaan kepada orang tua, lalu menyimpan sifat riya dalam amal saleh, kemudian berkata dusta, itu bisa menghilangkan amal saleh. Dan perkara-perkara yang sederhana, yaitu ketika seseorang memelihara anjing, lukisan di rumahnya, maka Allah tidak akan catat amal salehnya yang berada di rumah itu. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Dan terakhir kita membahas itu tentang istri yang dimurkai oleh suaminya karena tidak mau melayani kewajibannya terhadap suaminya sebagai seorang istri, maka istri itu ditolak salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi penyebab terbatalnya amal salat akibat mendurhakai suami atau menjadi istri yang tidak disenangi karena keburukan akhlaknya, terutama pada perkara yang wajib dilakukan sebagai seorang istri. Di subuh hari ini menjadi subuh terakhir untuk kita bahas ini. Perkara berikutnya yang menjadi penyebab tertolaknya amal atau dibatalkannya amal, yaitu orang-orang yang mendiamkan saudaranya yang mukmin, atau dalam istilah lain sengaja memutuskan silaturahim tanpa alasan yang syar'i.
Dan ini Nabi sebutkan dalam satu hadis yang bersamaan maksud dengan kondisi istri yang kita sebutkan tadi. Jadi Rasulullah SAW ketika menyebutkan ada 3 golongan orang, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, ada 3 tolak tidak diterima oleh Allah walaupun sejengkal di atas kepalanya. Dan yang pertama yang Nabi sebutkan adalah rajulun amma qauman fahum lahu karihun, yaitu seorang pemimpin yang memimpin di satu kaum, tapi kemudian kaum itu membencinya. Ini sama dengan seseorang yang menjadi imam tapi makmumnya membencinya. Makanya dalam fikih 4 mazhab sekaligus mengatakan bahawa tidak boleh menjadi imam seseorang yang dibenci oleh makmumnya. Itu sama dengan kondisi tidak diterimanya salat bagi pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Begitu pula bisa tidak diterimanya salat dari seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Jadi dibenci ini dalam perkara apa? Para ulama ahli hadis kemudian menjabarkan bahawa yang dibenci ini adalah dalam perkara-perkara urusan syariat. Jadi bukan benci perkara dunia, bukan benci perkara pribadi. Tidak diterima yang solat si pemimpin itu kalau dia dibenci karena dia korupsi, dia dibenci karena dia memakan harta anak yatim di tempat dia berkuasa, dia dibenci karena dia orang yang tidak amanah. Nah, itu benci-benci seperti itu yang menyebabkan Allah SWT. Jadi bukan benci pribadi, karena ada juga orang yang pemimpinnya saleh, baik, amanah, taat kepada Allah, tapi dibenci juga. Dibenci karena terlalu taat, sehingga di kampung tidak boleh macam-macam, tidak boleh buat yang kira-kira merusak kampung, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga orang-orang yang membenci merasa terpenjara dengan keadaan si pemimpin. Maka benci itu berarti yang bermasalah bukan pemimpinnya, yang bermasalah memang rakyatnya. Itu juga menjadi pertimbangan. Nah, itu hadis Nabi yang pertama. Lalu yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha saqitun 'alayha. Orang kedua yang tidak diterima salatnya oleh Allah yang kita sebutkan tadi, yaitu istri yang sudah tertidur tapi suaminya masih murka kepadanya. Kita sebutkan tadi, karena si istri tidak mau melakukan kewajibannya, maka muncullah kemurkaan suami selama belum dimaafkan oleh suami. Maka salat si istri tidak diterima Allah SWT. Salat si istri dihadap dan bahkan tidak mau naik melebihi sejengkal dari atas kepala. Nah, itu sudah kita jelaskan. Nah, ini yang terakhir sekaligus menjadi pembahasan terakhir kita dalam perkara yang membatalkan amal. Nah, orang ketiga yang tidak diterima solatnya, artinya dia tidak mendapatkan hasil daripada solatnya, yaitu wa akhawani mutasarifan,
dua orang yang punya hubungan saudara, hubungan rahim terutama, mereka saling mendiamkan, mereka saling memutuskan silaturahim. Kedua-duanya tidak diterima Allah semua salatnya sampai mereka berbaikan. Bahkan perkara ini sakit bahayanya. Semua amal saleh itu bisa ditunda Allah, baru dicatat kalau mereka sudah berbaikan. Bahkan pada hari-hari yang dimuliakan Allah, ketika semua amal diterima Allah, yang memutuskan silaturahim pun ditunda oleh Allah. Makanya hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu disebutkan pada malam nisfu Sya'ban itu Allah terima semua permintaan. Yang berdoa Allah kabulkan, yang meminta Allah berikan, yang memohon ampun Allah ampunkan, kecuali dua orang, dua golongan orang, yaitu orang musyrik, artinya dia punya kesyirikan, dan kemudian yang kedua asyhana, yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tuftahu abwabul jannah yaum al-itsnin wa yaum al-khamis. Kata Rasulullah, pintu-pintu surga itu dibuka di hari Senin dan hari Kamis. Maksud pintu surga dibuka di hari Kamis, di hari Senin dan Kamis, itu hari yang malaikat melakukan pergantian, malaikat melakukan pergantian shift dalam hitungan agenda mingguan. Jadi malaikat ini naikkan amal kita setiap hari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan shiftnya ada di waktu subuh dan di waktu menjelang maghrib. Dan itu Nabi yang mengatakannya. Malaikat yang datang bertugas dari waktu subuh sampai menjelang maghrib, dari mulai menjelang maghrib sampai subuh, itu shiftnya para malaikat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, aku suka uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat oleh malaikat, aku sedang dalam catatan berpuasa. Dan maksudnya, ketika puasa subuh dilakukan, apakah hari Senin atau hari Kamis, Rasulullah ingin ketika maghrib itu diangkat catatan terakhir kita sedang puasa, artinya menunggu berbuka. Itu kan mingguan. Kalau harian yaitu pagi dan petang. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, engkau mendengarkan ayam jantan berkokok, maka dia sedang melihat malaikat. Kalau engkau mendengarkan kuda, kalau engkau mendengarkan keledai meringkik, dia melihat syaitan. Makanya ayam berkokok di dua waktu. Kalau bukan subuh, menjelang maghrib. Dan kata Nabi, kenapa mereka berkokok di dua waktu itu? Karena mereka melihat pergantian malaikat. Makanya ayam jantan itu sebagai pengingat kita bahwa malaikat sedang melakukan shift. Jadi jemaah melakukan Allah dalam mingguan, shiftnya kita adalah Senin Kamis. Jadi dikumpulkan catatan dari Senin, dikumpulkan di hari Kamis, dinaikkan. Nanti kebalikannya juga begitu, dikumpulkan ke Senin. Begitulah catatan mingguan amal kita. Maka Rasulullah mengatakan bahwa di
Makanya Rasulullah SAW mengatakan dibukanya pintu langit di Senin dan Khamis, itu maksudnya adalah malaikat turun naik di antara Senin dan Khamis. Maka selalu kita diangkat catatan amal dalam keadaan sedang puasa. Karena nanti ada hadis lain bahawa Rasulullah pernah mengatakan, Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika engkau menaikkan atau ketika engkau berganti tadi? Malaikat menjawab, mereka sedang puasa ya Allah. Nanti ada hadis lain, mereka sedang salat asar ya Allah. Nanti kalau yang subuh, mereka sedang salat subuh ya Allah. Begitulah Allah menerima laporan. Tapi itu semua bukan bermakna Allah tidak tahu. Karena pada dasarnya Allah tidak butuh malaikat. Jadi malaikat itu dicipta bukan karena kebutuhan. Jadi jangan sampai ada pikiran bahawa Allah tidak mampu menyelesaikan urusan kalau tidak ada malaikat. Dari sebelum dicipta malaikat pun Allah sudah selesaikan penciptaan langit dan bumi lengkap di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi sudah selesai urusan. Tidak mudah bagi Allah. Innama iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah kalau menginginkan sesuatu cukup hanya mengatakan kun. Kalimatnya kun saja, bukan kun fayakun. Fayakun itu jawabannya. Karena orang hari ini mengira Allah kalau ingin mengatakan sesuatu mengatakan kun fayakun, bukan. Kun, hanya kun fayakunu jawabannya. Hanya itu, tak butuh malaikat. Jadi itu apa dicipta malaikat? Bukan untuk membantu Allah, bukan untuk membantu Allah, tapi hanya untuk menampakkan kekuasaan Allah. Kata Allah, lihatlah bentuk malaikat. Jibril saja punya 500-600 sayap dalam satu hadis. Ketika sayap satunya dibuka, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Itu Jibril. Mahari dengan jumlah malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi jemaah makan Allah, Senin dan Khamis dibuka pintu langit itu untuk diangkatnya catatan amal. Maka perbanyaklah puasa. Wallahu a'lam, saya tidak tahu tentang dari mana sandaran ada sunnah yang melakukan walimah di hari Senin dan Khamis. Wallahu a'lam, saya tidak tahu membuat walimah di hari Senin dan Khamis. Padahal hari Senin Khamis hari suruh puasa. Dengan adanya walimah, urut ramai-ramai ada puasa. Kenapa? Terima undangan. Walaupun waktu terima undangan lebih wajib memenuhi undangan daripada puasa, namun settingan kita adalah membuat di hari puasa. Wallah alam, saya tidak tahu dari mana sandarannya, dari mana dalilnya, dan mana ulama yang mengatakan bahawa hari baik untuk walimah, hari Senin baik untuk walimah. Wallah alam, saya tidak tahu. Tapi intinya sebenarnya Senin Khamis itu adalah hari puasa. Hari Nabi suruh puasa siap-siap untuk diangkat catatan amal. Jadi kalau bisa menghindari, lebih bagus menghindari. Dalam kitab Fiqh Islami Wadilah itu mana walimah itu atau akad nikah paling bagus di hari Jumaat. Kalau akad nikahnya bagus di setelah salat asar. Bertemunya dua waktu ijabah doa. Bertemu dua waktu ijabah doa. Hari Jumaat, hari baik, hari diijabahkan doa, dan setelah asar itu diijabahkan doa. Bisa carilah hari-hari libur yang orang muda tegahan ada puasa. Maka kita kalau ahli puasa, Senin dapat undangan dari fulan, Khamis dapat undangan dari fulan, lalu Seninnya lagi dapat undangan dari fulan. Itu keadaan itu membuat kita malah tidak pernah lagi melakukan puasa. Padahal dia orang gaya puasa. Jadi Allah a'lam, kadang-kadang orang berfikir bukan berdasarkan syariat, berfikir berdasarkan logika. Ini uroga ke urut puasa. Ini hari baik untuk puasa. Baik, setelah dibuka pintu langit hari Senin dan Khamis, Nabi kemudian mengatakan, "Fayaghfiru likulli 'abdin." Diampunkan dosa-dosa setiap hamba yang berada, yang melakukan amal saleh di hari Senin dan Khamis itu, la yusyrik billahi syai'an, selama dia tidak mensyirikkan Allah dengan segala apapun, illa rajulan, kecuali. Jadi Allah bisa ampunkan dosa-dosa orang yang beramal saleh di hari Senin dan Khamis karena dibukanya pintu langit. Dia bukan orang musyrik, bukan orang
kafir, bukan orang murtad, dan bukan orang yang melakukan amalan-amalan yang syirik. Bukan dalam keadaan posisi sedang mendatangi dukun atau baru saja bermuamalah dengan dukun. Kerana Nabi telah mengatakan, dan sudah kita bahas, mendatangi dukun ditutup 40 hari 40 malam pintu salat. Jadi Allah ampunkan segala-galanya, illa, kecuali di sini yang paling bahaya, yaitu rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahdan, kecuali yang tidak diampunkan Allah ketika dibuka pintu langit hari Senin dan Khamis adalah seseorang yang memutuskan persaudaraan dengan saudaranya yang lain, atau punya sesuatu yang menyebabkan mereka saling mendiamkan diri dalam tanda kutip, bukan kerana urusan syariat. Apa kata Allah kepada mereka yang mencatat amal? Fayuqal, Allah berkata, Adiru hazaini hatta yastaliha, untuk dua orang ini dipending, jangan catat dulu, catat untuk mereka berdua, hatta yastaliha, sampai mereka berbaikan. Diulang 3 kali oleh Allah kepada malaikat, Adiru hazaini, ini dua orang ini ditunda, jangan catat dulu sampai mereka berbaikan. 3 kali diulang oleh Allah tentang kondisi orang yang memutuskan hubungan rahim dengan saudaranya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah namun bagaimana meruginya orang-orang yang sengaja memutuskan rahim tanpa ada kejelasan dalam syariat. Karena mendiamkan saudara sesama mukmin itu, kalau ada masalah 3 hari menjadi ukuran. Jadi 3 hari itu sudah mendapatkan dispensasi oleh Allah. Tapi kalau berhubungan dengan syariat, maka dibolehkan mendiamkan saudara kita yang masuk berhubungan dengan syariat. Dia kita diamkan karena maksiatnya kepada Allah SWT. Kita tidak mau bicara dengannya karena dia telah melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Dan ini berdasarkan dari Nabi SAW pernah mendiamkan, tidak mau menjawab salam, salam pun tak mau jawab kepada 3 orang yang tidak mau mengikuti perang Tabuk, tidak mau mengikuti perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, sahabatnya 2 orang lagi itu tidak ikut perang Tabuk dengan alasan mengurus kebun. Artinya mereka takut panen, tak ada yang urus, sehingga mereka bersembunyi. Lalu Nabi mengatakan kepada semua sahabat, nanti kalau pulang dari perang Tabuk ini, 3 orang ini diamkan, jangan bicara, jangan jawab salamnya. Akhirnya semua akan bicara dengan mereka. Mereka memberi salam pun tidak disahut, padahal menjawab salam wajib. Tapi 3 orang ini karena murka Nabi, Nabi tidak mau meladeni mereka. Mereka datang ke Abu Bakar, Abu Bakar tidak mau bicara dengan mereka. 50 hari Nabi tidak bicara dengan mereka, 50 hari, sampai turunnya wahyu yang mengampunkan dosa mereka setelah mereka bertaubat. Jadi ini menjadi salah satu dalil bahawa kalau urusannya syariat, boleh mendiamkan orang sampai dia taubat untuk memberi efek jerah. Dalam hadis yang sahih kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi pun pernah mengutip satu hadis. Itu ada seorang sahabat yang sedang bermain batu kecil, jadi seperti main ketapel gitu. Lalu lewat salah satu sahabat, saya lupa nama beliau, dalam hadis itu disebutkan. Nah, sahabat ini mengatakan, jangan main ini dibawa perang pun tidak bermanfaat. Yang ada cuma kena mata orang, kata sahabat. Ini kena mata orang bisa mudarat bagi orang lain. Kau bermain seperti ketapel, bentuknya seperti ketapel. Lalu yang main ini mengatakan, apa urusan? Kata sahabat ini pernah dikatakan oleh Nabi dilarang untuk main seperti ini. Dia masih membantah, dia mengatakan apa itu perkataan-perkataan Nabi, dia tidak mau dengarkan.
Mungkin kerana emosi sedang diingatkan, itu tidak lagi bicara dengan. Akhirnya dia tidak bicara sampai orang ini taubat dan memohon maaf, baru dia bicara. Jadi langsung putuskan saya tidak bicara. Maka dibolehkan untuk mendiamkan orang yang sedang melakukan maksiat tidak takut kepada Allah dengan tujuan memberi efek jerah dibolehkan. Isteri saja yang nusyur itu boleh didiamkan, tak ada batasan 3 hari. Isteri nusyur suka membangkang itu didiamkan boleh sampai dia taubat. Makanya disebutkan oleh Nabi, pertama suruh beri oleh Allah, disuruh beri peringatan. Tak sanggup peringatan, kemudian disuruh diamkan. Wahjuruhunna, diamkan, pisahkan ranjang istilahnya. Itu kapan? Seminggu, 2 minggu tak bicara dengan isteri, boleh kan? Boleh. Kalau dia nusyur 3 minggu untuk memberi efeknya. Masalahnya bukan dia yang jerah, kita yang jerah. Dia santai, dia nonton sinetron tiap hari dengan HP satu, balas-balas WA, update status, aman. Kita bicara urgensi. Makanya disitulah kenapa dibolehkan untuk ada bantuan isteri yang lain. Itu contohnya. Itu salah satu penyebabnya. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah keadaan bahayanya memutuskan hubungan dengan sesama mukmin kalau tidak ada alasan syar'i. Jadi berhati-hatilah menyinggung urusan-urusan dunia yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa, maka solat kita tidak diterima oleh Allah. Dengan orang lain saja bermasalah, apalagi dengan saudara kandung. Jadi jangan sampai memutuskan balik dengan saudara-saudara kandung. Itu lebih berbahaya daripada memutuskan dengan sesama mukmin. Jadi inilah perkara yang terakhir yang kita bahas tentang yang menyebabkan terbatalnya amal saleh. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam banyak pertemuan bisa menjadi renungan bagi kita untuk melanjutkan hidup tanpa melakukan dosa-dosa yang berbahaya ini. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.